Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 guru wajib paham tentang meditasi pemeteraian. Kita akan belajar kepada firman Tuhan apa yang dimaksud dengan meditasi pemeteraian. Kita akan baca Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terima kasih. Ketika Yosua ditetapkan untuk memimpin perang Kanaan, ya, kepada Yosua itu diwanti-wanti supaya Yosua itu selalu memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam. Artinya Taurat itu disampaikan kepada seluruh umat Israel dan secara khusus kepada tentara yang akan masuk di dalam perang Kanaan. Diingatkan, ya, sekalipun tanah Kanaan itu penduduknya para raksasa, tetapi Tuhan yang memimpin kita itu lebih dahsyat. Jangan sampai kita ini yang sudah 40 tahun diputar di padang gurun, nanti seperti nenek moyang, seperti ayah kita, ya, yang meremehkan kekuatan kuasa Tuhan dengan mengatakan kita ini belalang di hadapan para raksasa Kanaan itu. Itu semuanya diingatkan. Kemudian diingatkan juga bagaimana Tuhan telah mengeluarkan mereka dari Mesir dengan keajaiban-keajaiban yang dahsyat. Bahkan peperangan-peperangan yang sudah dimulai oleh Musa, ya, sebelum Musa itu dipanggil Tuhan. Semuanya itu diperkatakan, ya, diajarkan, diingatkan kepada seluruh tentara, bahkan kepada seluruh bangsa Israel yang akan masuk Kanaan, kemudian supaya mereka itu memeditasikan, direnungkan, sehingga membangkitkan kekuatan, dan dipesankan supaya mereka itu jangan takut, ya, supaya mereka itu jangan takut, jangan gentar, apalagi kecut hatinya sehingga menjadi tawar, ya. Tetapi dengan meditasi itu Tuhan perintahkan supaya mereka itu menjadi kuat, karena Tuhan yang memimpin mereka itu kuat, ya. Kita akan baca juga Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. ya, di dalam Yosua 1 ayat 8 maupun di dalam seluruh kitab Mazmur ini, kalau ada kalimat, ada perkataan renungkan, merenungkan, itu dalam bahasa Inggrisnya meditate, ya, dalam bahasa Indonesianya meditasi. Jadi orang yang bermeditasi itu orang yang merenungkan, ya. Merenungkan apa? Merenungkan firman Tuhan, merenungkan kedahsyatan Tuhan, merenungkan apa yang diperbuat Tuhan. Dengan merenungkan itu diharapkan kita ini tidak menjadi penakut, tidak menjadi
khawatir, tidak menjadi kecut hati, apalagi tawar hati. Karena yang kita sembah itu maha dahsyat. Itu tujuan meditasi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya renungkanlah, dalam bahasa Inggrisnya meditate, dalam bahasa Ibraninya hagah. Ya, sementara hagah itu maknanya sangat banyak sekali. Ya, yang pertama itu to murmur. Ya, tulisannya murmur, bacanya to murmur. Itu artinya to murmur itu in pleasure or anger. Artinya menggumam, ya, berbicara, menggumam, baik dalam kondisi sukacita maupun pada saat anger itu pada saat kita tuh ada satu masalah yang membuat kita tuh pengen ngamuk, ya, maka meditasi itu cara untuk menyelesaikannya. Kemudian to ponder. Ponder itu artinya pada saat bermeditasi kita itu mempertimbangkan, ya, dengan hati-hati atau merenungkan. Jadi dipertimbangkan sebelum kita akan melakukan sesuatu, itu dimeditasikan dulu, dipertimbangkan untung ruginya, ya, bagaimana petunjuk firman Tuhan. Kemudian selanjutnya hagah itu artinya imagine. Imagine itu artinya, ya, membayangkan atau menghayalkan. Jadi orang yang bermeditasi itu saudara boleh membayangkan, saudara boleh menghayalkan, ya. Apalagi dengan kunci-kunci marifat yang sudah diberikan. Saudara kangen kampung halaman, saudara pergi kemudian membayangkan, oh saudara jalannya ke sini, oh dia sudah sampai rumah. Ini pawone, ini tempat tidurnya mama, orang tua, ini tempat ruang makan. Itu membayangkan dari perkara yang jasmani yang kita sudah tahu sampai nanti kepada perkara-perkara yang lebih tinggi. Ya, jadi orang bermeditasi itu orang yang, ya, berimagine, menghayalkan atau membayangkan. Kemudian meditasi itu sama dengan juga, ya, bersemedi atau bersamadi, itu sama. Atau juga meditasi itu bahasa lainnya mom. Mom itu artinya berkabung. Artinya ketika kita itu susah banget, ya, maka jalan keluarnya itu kita bisa sesambat, ya, sejadi-jadinya kepada Tuhan di dalam meditasi. Kemudian mater itu artinya berkomat kamit. Jadi orang yang bermeditasi itu berkomat kamit, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau masih dalam tahap awal tentunya ya pernapasan segitiga, ya, dimasukkan, ditahan, kemudian dihembuskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai akhirnya kita diam, ya, untuk mendapatkan pencerahan, bisa memandang sang cahaya. Nah, kemudian dalam meditasi itu banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Ya, diantaranya berkomat kamit. Meditasi itu juga artinya study. Study itu artinya pelajaran. Bapak Ibu kasih Tuhan, melakukan penyelidikan, ya, memikirkan sesuatu, ya. Meditasi itu artinya juga talk, ya. Talk itu artinya percakapan, pembicaraan, perbincangan, ceramah, teguran, tentunya dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan, dan kalau kita ditegur, kita berdiam seperti Ayub itu. Kemudian ater, ya, ater itu artinya memanjatkan, prayer, memanjatkan doa. Terus exhort itu artinya luka, sakit, marah. Bapak Ibu itu pada saat kita tuh sangat luka sekali, sakit sekali hati kita, mau marah. Nah, waktunya kita meditasi. Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan berkomat kamit, saudara berbahasa roh, bisa ngomong-ngomongnya, itu nanti akan menimbulkan kelegaan. Kita bisa lapor kepada Roh Kudus, ya.
Kemudian meditasi itu yang dalam bahasa Ibrani-nya Haga itu juga artinya speak. Speak itu artinya mengatakan atau berbicara. Kemudian arti yang selanjutnya itu roar, tulisannya R-O-A-R, roar. Roar itu artinya deru suara meraung, of a giant. Kemudian roar itu artinya aum atau raung, of a lion atau tiger ya. Kemudian roar itu artinya uak, of a bull, ya of a bull, sapi jantan. Kemudian roar itu artinya deru, of wine, deru angin, Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian roar itu artinya bunyi yang gemuruh, of a waterfall. Jadi air terjun yang bergemuruh. Itu sama dengan meditasi. Roaring ya. Roaring atau aum of a lion, raungan of a siren. Siren itu artinya itu bicara soal sirene itu loh, sirenenya apa namanya? Mobil ya. Mobil ambulan itu biasanya. Kemudian siren itu artinya juga peri laut. Ya, peri laut atau wanita perayu. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, dari semua makna dari Haga ini kita akan fokus kepada Haga yang artinya roar. Ya, roar of a waterfall. Bunyi yang gemuruh dari air terjun. Itu makna salah satu arti dari meditasi. Kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Wahyu pasal 1. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke7 kaki dian emas itu, ke7 bintang itu ialah malaikat ke7 jemaat, dan ke7 kaki dian itu ialah ke7 jemaat. Terima kasih. Ya, ini penampilan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Melkisedek dalam 2 tahun penyucian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam 2 tahun penyucian itu, ya penyucian pendamaian itu dilaksanakan Yom Kippur itu setahun sekali. Ya, selebihnya ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian yang dilayani oleh Imam Besar Melkisedek. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi atribut atau penampilan Tuhan itu dikatakan tadi dengan jubah yang panjang, kemudian sabuknya emas, rambutnya white like wool as white as snow. Jadi putih seperti bulu domba yang putih itu, atau seperti salju. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan demikian.
matanya itu seperti nyala api, kemudian kakinya serupa tembaga berkilat yang dibakar, yang sedang dibakar dalam api, ya. Suaranya serupa desok air bah, ya. Tangan kanannya memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, kita akan fokus di dalam ayat yang ke-15. Tolong dibaca ulang, Mas Yuda, ya, ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ya, suaranya seperti desau air bah. Ya, suaranya seperti desau air bah. Itu sama dengan suara meditasi atau hagah yang diartikan sebagai roar, ya, roar, bunyi yang gemuruh of a waterfall, ya. Jadi di dalam pelayanannya Tuhan selama 2 tahun itu, baik saat kebaktian dan pada saat pelayanan penyucian pendamaian, maka imam besar itu bermeditasi sepanjang pelayanannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kita akan membaca Keluaran pasal 28. Keluaran pasal 28 ayat 33 sampai 35. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Terima kasih. Jadi ketika Harun itu melayani kebaktian, dia menggunakan pakaian imam besar yang lengkap. Saudara bisa baca ayat 1 dan seterusnya. Tetapi pada saat pelayanan penyucian pendamaian, Imamat pasal 16, dia memakai kain lenan. Ya, dia memakai kain lenan. Ya, tetapi pada saat kebaktian yang dilaksanakan setiap Sabat selama 40 tahun setelah Keluaran pasal 40, ya, tabernakel itu didirikan kemudian ditahbis, Harun dan anak-anaknya juga ditahbiskan, maka diadakan kebaktian setiap Sabat. Sabatnya orang Ibrani itu hari Sabtu. Maka Harun itu harus pakai pakaian imam besar, di mana pada gamisnya itu di bawahnya itu, ya, di ujung bawahnya itu, Bapak Ibu kasih Tuhannya, itu ada giring-giring emas dan 1 buah delima yang selang-seling. Jadi buah delima giring-giring, buah delima giring-giring, buah delima giring-giring. Lah, itu harus berbunyi pada saat Harun melaksanakan kebaktian, ya, supaya jangan ia mati. Kalau itu tidak berbunyi, berarti tandanya imam besar mati. Ya. Nah, kalau secara fisiknya itu giring-giring, tetapi selama pelayanan kebaktian di dalam tabernakel, Harun itu juga bermeditasi, mengeluarkan suara, ya, mengeluarkan suara. Tentunya suaranya ya lembut, seiring dengan suara giring-giring tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, demikian juga kalau itu peraturan Taurat, itu wajib kalau tidak ada giring-giring dan buah delima yang berselang-seling, sehingga Harun berjalan ke sana kemari. Di sini, di dalam kebaktian ini, ya, Harun tidak sampai ke ruang Mahasuci, tetapi dia hanya berhenti pada mezbah dupa. Beda dengan Imamat pasal 16,
dia masuk sampai ruang maha suci. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Karena di dalam Imamat 16 itu diawali ya jangan sembarang waktu masuk ke ruang maha suci untuk melaksanakan pelayanan penyucian dan pendamaian. Nah, kebaktiannya setiap sabat yang dipakai tadi sudah saya jelaskan itu pakaian imam besar. Ya. Kalau saudara hierarki kecil pengen lihat itu yang ada di ruang Betani itu ya. Nah, giring-giring itu berbunyi ya. Giring-giring itu berbunyi. Kita lama sudah dididik tentang suara giring-giring, waktu itu dikatakan suaranya itu sing 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 ya, seperti suara giring-giring emas yang saling bersentuhan bertabrakan itu ya. Dan Harun bermeditasi sepanjang pelayanannya itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu Taurat. Nah, demikian juga Tuhan Yesus di dalam pelayanannya ya, di dalam kebaktian, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia mengenakan pakaian yang lengkap. Ya, pakaian yang lengkap. Namun demikian, pada saat pelayanan penyucian dan pendamaian, pakaiannya adalah pakaian putih. Ya. Tetapi Tuhan itu khusus selalu memakai baju putih yang dipercik dengan darah. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi pada saat pelayanan penyucian pendamaian itu dilaksanakan juga meditasi. Nah, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin meditasi. Karena giring-giring itu ada pada pakaiannya imam besar. Ya, kemudian tadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 15, Wahyu pasal 1 ayat 15, suaranya itu suaranya Tuhan, huruf besar, bagaikan desau air bah. Jadi ketika Tuhan Yesus itu memimpin ibadah, memimpin kebaktian, dan memimpin pelayanan penyucian dan pendamaian, itu dalam suasana meditasi, suaranya seperti desau air bah. Waterfall, gemuruhnya ya air bah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu nanti juga akan mewarnai ya Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Desau air bah itu juga nanti akan mewarnai ketika perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai seterusnya. Suara desau air bah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, meditasi. Dan meditasi itu selalu disertai dengan denting kecapi, seperti yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan alat musik yang lainnya, ya. Nah, di sini di dalam pelayanan kebaktian, di dalam pelayanan penyucian pendamaian itu ada meditasi. Tuhan Yesus sendiri yang memimpin, kemudian ya malaikat yang keluar dari matahari terbit itu yang melakukan pemeteraian. Kita akan baca. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 5. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000,
Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus memimpin meditasi, pada saat ya suara gemuruhnya Tuhan itu sedang memimpin ibadah, memimpin kebaktian, ya, maka malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit, dia itu membawa ya meterai Allah yang hidup, kemudian berseru kepada 4 guru dari Indonesia supaya mereka tuh bersabar, jangan merusakkan bumi dan laut sebelum terjadi pemeteraian. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa meditasi pemeteraian itu harus dilaksanakan dahulu sebelum bumi dan laut dirusakkan. Kalau saudara kemudian membaca Wahyu pasal 8 ya ayat 1 ya, sunyi senyap setengah jam, kemudian guruh yang 4 tadi yang sudah di dalam Wahyu pasal 7 itu tidak sabar ya, kemudu untuk bersegera bumi dan laut itu dirusakkan ya, tapi ditahan sampai terjadi pemeteraian dulu. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka setelah dimeterai bumi dan laut itu dirusakkan oleh sangkakala ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya, kemudian ke-5, ke-6 Wahyu pasal 9. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saudara fokus saja kepada ibadah kita ya, karena ada saatnya ibadah itu di tengah-tengah keributan, ada saatnya ibadah kebaktian itu di tengah-tengah peperangan. Ya, kita fokus kepada firman Tuhan ya. Anak kecil biar dengan aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti ketika meditasi pemeteraian itu diterapkan, itu diperintahkan, berarti kerusakan bumi dan laut itu akan segera terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hierarki kecil yang disayang oleh Tuhan, kita akan melaksanakan meditasi pemeteraian ini 2 kali, minggu ini dan minggu awal November ya. Karena namanya manusia, siapa tahu belum siap ya, ini itu dan sebagainya, ikut sih ibadah, ikut sih meditasi, tapi belum sempat dimeterai. Nah, sebab itu Tuhan perintahkan kita laksanakan 2 kali. Ya, Tuhan itu selalu apa-apa itu 2 kali. 2 kali itu suatu kepastian. Yusuf bermimpi 2 kali, Fir'aun bermimpi 2 kali. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi minggu ini dan minggu besok, seminggu lagi yang akan datang. Nah, jadi Wahyu 1 ayat 15 itu sama dengan Keluaran 28 ayat 33 sampai 35. Ketika imam besar itu sedang melayani kebaktian, maka ada bunyi dari gemerincingnya ya. Tadi dikatakan ada bunyi gemerincingnya giring-giring, dan seiring dengan bunyinya giring-giring itu imam besar Harun itu bermeditasi sambil jalan di dalam ruang kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, itu harus ada supaya jangan sampai ia mati
Ya, supaya jangan sampai Harun itu mati kalau tidak ada giring-giring dan tidak ada meditasi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah demikian juga pada akhir zaman menjelang semuanya itu hampir selesai, menjelang semuanya itu hampir diakhiri, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita ini perlu dimeterai. Ya, kita ini perlu dimeterai, dikasih tanda supaya kita ini termasuk dalam bilangan orang yang tidak akan mati. Ya, ketika bumi dan laut itu dirusakkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak binasa maksudnya. Ya. Tadi saudara lihat, keempat guru itu sudah tidak tahan. Langsung saja bumi dan laut itu dirusak. Itulah sangkakala ke-1, kedua, ketiga. Jangan. Harus terjadi pemeteraian dulu. Jadi begitu dimeterai, maka langsung sangkakala 1 sampai 4, 5 sampai 6 itu ya langsung ditiup oleh para guru yang bertugas. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentunya dengan melihat peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, ya, saudara itu kita ini bisa membaca zaman, sekalipun mungkin ada melesetnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sepertinya Zakaria pasal 12 itu sudah mulai digenapi. Kita akan baca. Zakaria pasal 12. Ayat 1 dan seterusnya. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem, ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberikan kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ya, terima kasih. Tidak usah dijelaskan itu, ya. Kitab ini sudah sangat jelas. Jadi dengan melihat tanda zaman, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita diperintahkan untuk melaksanakan meditasi pemeteraian. Jadi nanti malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit itu melakukan pemeteraian, akan berkeliling dari satu tempat ke tempat. Saudara itu akan dimeterai. Ya, caranya seperti apa? Enggak tahu. Nanti saudara mulai ketok, kok ora enek apa-apane. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dimeterai itu artinya saudara itu akan dikasih tanda salib dan dikasih tanda Roh Kudus. Meterai itu kan Roh Kudus. Ya, saudara itu nanti akan dimasuki Roh Kudus. Ya, saudara akan dimasuki Roh Kudus.
Kalau Wahyu pasal 1 sampai 5 itu pemeteraian goyim. Tetapi Wahyu pasal 7 ya, yang tadi kita barusan baca ayat 1 sampai 8 itu pemeteraian zaitun asli. Meditasi pemeteraian ini tujuannya supaya terhindar dari pembinasa anak sulung, dari bencana-bencana Mesabu. Bapak yang kasih Tuhan, Wahyu pasal 14 ayat 5 kita baca. Wahyu pasal 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Maaf, maksudnya mereka itu adalah jemaat sulung, ayat 4 sampai 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, jadi jemaat mempelai itu disebut sebagai jemaat sulung. Bukan berarti yang masuk jemaat mempelai itu harus anak sulung. Bukan, jemaat sulung itu artinya yang dimiliki Tuhan. Karena yang sulung itu milik Tuhan. Kitab Keluaran mengatakan demikian. Lah supaya jemaat sulung itu tidak mati, kalau pada zamannya Paskah di Mesir, maka kedua tiang pintu dari rumahnya orang Israel dan ambang atas itu dikasih tanda darah di atas, di sini dan di sini, supaya anak sulungnya tidak mati. Tetapi rumahnya orang Mesir karena tidak dikasih tanda darah, semua anak sulungnya, anak sulung binatang sampai anak sulungnya Fir'aun yang nanti menggantikan naik tahta menjadi Fir'aun selanjutnya mati. Tetapi anak sulungnya Israel tidak mati. Akhirnya setelah keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan anak sulung itu milik Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang. Kemudian peraturan selanjutnya, anak sulungnya orang Israel itu digantikan oleh suku Lewi. Ya, anak sulungnya itu tetap dimiliki oleh bangsa Israel dari tiap-tiap keluarga, tetapi digantikan oleh suku Lewi. Jadi suku Lewi itu sama dengan gantinya anak sulungnya orang Israel. Nah kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita goyim itu bukan suku Lewi, sekalipun kita melayani, sekalipun kita menjadi jemaat sulung, tetapi kita disebut sebagai imamat yang rajani, yang bersama-sama Tuhan membangun kerajaan surga, yang nanti akan memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu yang dimaksudkan jemaat sulung, di mana seluruh hidupnya itu diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi meditasi pemeteraian itu bukan reka saya saja, maksudnya bukan rekayasa saya. Kalau saya ngapain ngadain gitu, dan nggak tahu juga caranya harus seperti apa, ya. Tetapi di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, ya, itu disampaikan supaya secepatnya dilakukan meditasi pemeteraian, karena waktunya sudah sangat dekat. Waktu apa? Waktu bumi dan laut itu dirusak. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktunya bumi dan laut itu dirusak. Kalau dalam kitab Wahyu, waktunya sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ditiup. Dan itu terjadi kerusakan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau itu nanti sudah ditiup, maka setan-setan itu pada keluar, alien-alien itu pada turun, pada keluar, pintu neraka itu dibuka. Ya, oleh sebab itu supaya saudara ini kita semuanya tidak diterkam oleh maut, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak binasa masuk neraka, dimeterai, dikasih tanda, sehingga pada saat malaikat maut, pada saat Tuhan mengelilingi daerah Mesir,
Kalau Tuhan itu melihat tanda darah, maka dilewati. Tapi kalau tidak ada tanda darah, Tuhan perintahkan malaikat maut untuk ambil anak sulungnya. Jadi meditasi pemeterian itu seperti itu. Ya, nanti akan berlanjut ya. Setelah kita nanti perjamuan suci, langsung ya Gusti Yesus piyambak yang melayani di mimbar ini, saya akan sembahyang di bawah bersama saudara, dan hambanya malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit itu nanti akan berkeliling seperti Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Saudara akan dimeterai. Oleh sebab itu siapkan hati saudara. Ya, siapkan hati saudara. Sebagai ayat terakhir kita baca Yeskiel 36 ayat 25, ayat 25 dan seterusnya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-halamu, dan dari segala berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ya, nanti orang yang dimeterai itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu diberikan air jernih seperti Yohanes pasal 7, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu nanti akan mentahirkan itu akan membersihkan, menyucikan, menguduskan kita dari segala kenajisan, dari segala pemberhalaan. Dan Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Ya, sehingga kekerasan hati itu akan disingkirkan, diberkati dengan hati yang taat. Kemudian dikatakan ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kalau Roh Kudus itu diberikan, maka Roh Kudus itu nanti akan merubah, memperbarui hidup kita yang tadinya keras kepala, tidak taat, tegar tengkuk, dengan segala macam dosa dan kejahatan, itu nanti akan disingkirkan oleh Roh Kudus. Kita akan diubahkan, kita akan diperbaharui. Terima kasih. Kita akan dilepaskan dari dosa-dosa kita. Terima kasih Pak Yuda ya. Kita akan dilepaskan dari dosa-dosa kita. Ada satu di dalam dada ini, di dalam hidup ini ada satu niat untuk menjadi baik. Ada satu kekuatan untuk taat. Ada satu kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Ada satu kekuatan yang dahsyat, kekuatannya Roh Kudus untuk kita melepaskan diri, membuang segala macam berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Berhala itu apa? Kenikmatan daging, rasa, dan harta. Kalau orang dunia katakan 3 ta, harta, tahta, wanita. Tetapi kalau Injil Matius pasal 4 mengatakan itu kenikmatan, ya, daging, makan, minum, seks, kemudian ya jabatan, harga diri, perasaan, yang terakhir kemuliaan karena keuangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu berhala ya yang diberikan, ditawarkan iblis Lucifer kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi Roh Kudus itu ketika saudara nanti mengalami meditasi pemeteraian, saudara kita semuanya berjuang untuk bertobat, untuk semakin menambahkan iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan. Ya, untuk kita menjadi baru. Segala karakter-karakter yang lama itu dibuang, disingkirkan.
ya. Kita akan perjamuan suci. Setelah perjamuan suci nanti ya kita akan melakukan penyembahan 20 menit ya, kemudian meditasinya 20 menit. Nanti yang membantu ya Ibu Christine, Pak Agus Eko, Pak Rusman, Ibu Retno Asih dan Pak Agung ya. Nanti Ibu Christine cari lagu satu untuk penyembahan mungkin 10 menit, kemudian satu lagi yang bersemangat, bergiak-giak begitu. Setelah 20 menit ya langsung diam masuk meditasi. Nanti Pak Rusman memimpin kita untuk masuk meditasi. Setelah 20 menit saya tutup, kemudian digantikan yang akan melayani, mengumumkan dan melayani untuk pelayanan persembahan. Jadi tidak bingung seperti kemarin itu ya. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kita akan pujikan Yesaya 5:23.